Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Kontinu. Ini saya record ya. Jadi nanti bisa diakses menggunakan YouTube. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, ya, mudah-mudahan suara saya jelas. Kita akan membahas tentang pengendali PID ya. Sebelumnya saya share dulu untuk presensinya. Ini adalah presensi untuk hari ini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengendali PID secara analog dan kita belum membahas detail persamaan matematika. Ya karena apa? Karena mulai minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menganalisis kestabilan ya, menganalisis kestabilan sehingga kita bisa gunakan untuk analisis sistem menggunakan PID. Jadi di pertemuan sebelum UTS kita juga sudah melihat bagaimana memodelkan sistem, terutama terkait dengan persamaan matematika, memodelkan blok diagram dan respon orde 1 maupun orde 2 dengan berbagai input yang berbeda. Sementara kalau untuk kali ini kita akan lihat bagaimana sistem pengendali menggunakan PID itu sendiri ya. Jadi kita masih belum membahas lebih lanjut terkait persamaan matematikanya, tetapi kita akan lihat bagaimana sebuah sistem PID itu diaplikasikan pada industri. Ya, jadi kita bisa mulai mengambil analisis terhadap apa sih yang pernah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah pemodelan sistem. Ya, jadi kemarin kita sudah memodelkan berbagai macam sistem terkait dengan terkait dengan thermal, terkait dengan aliran dan juga DC servomotor, juga yang terkait dengan rangkaian listrik. Pemodelan sistem itu digunakan untuk mendapatkan transfer function atau sistem motor DC ya, sistem motor DC, sehingga kita bisa lihat persamaan matematikanya dalam domain Laplace. Dan itu juga kita akan menggunakan analisanya untuk mendapatkan input sinyal uji pada motor dan analisis respon yang dihasilkan. Dan untuk sistemnya itu sendiri, itu adalah sistem yang harus kita kendalikan. Sistem yang harus kita kendalikan. Kita bisa lihat di sini. Oke, ya sudah. Nah, kenapa kita harus menambahkan pengendali? Karena bisa jadi sistemnya cacat. Maksudnya sistemnya cacat itu apa? Maksudnya bahwa dia nggak menghasilkan nilai yang kita inginkan. Sesimpel itu. Jadi saat sebuah sistem itu dianggap tidak menghasilkan nilai yang kita inginkan, maka yang terjadi adalah outputnya itu tidak bagus, ya, sesuai dengan standar bagus yang diinginkan. Misalkan nilai suhunya tidak sesuai dengan suhu yang diberikan pada set point, ataupun kecepatan putaran motornya itu nggak sesuai dengan kecepatan putaran motor yang diharapkan. Nah, pada kondisi seperti itu, kita tentu saja harus menambahkan pengendali atau pengontrol ya. Menambahkan pengendali atau pengontrol sehingga kita bisa dapatkan output yang kita inginkan. Kemarin kita juga sudah melihat blok diagram ya, blok diagram sistem itu adalah blok diagram dari sebuah plan atau beberapa plan yang mungkin kita tambahkan beberapa pengendali atau pengontrol ya. Nah, kita langsung juga dengan dengan contoh di sini adalah motor DC. Nah, kemarin kita juga sudah lihat menggambar respon sistem atau CT, apakah responnya itu sesuai dengan input yang diinginkan, baik inputnya step, inputnya impuls, atau inputnya adalah sinusoidal. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang 3 jenis input, step, impuls, dan sinusoidal.
dan tentu saja outputnya diharapkan sesuai dengan nilai set point yang kita berikan. Ya. Nah, kalau nggak sesuai gimana? Itu adalah tantangan di mata kuliah ini, ya kita menambahkan pengendali atau pengontrol atau controller. Ya, jadi fungsi controller di sini itu mengendalikan sistem dengan memanipulasi, ya walaupun kesannya manipulasi itu jelek, tapi di sini bagus ya, rekayasa manipulasi untuk istilah engineering itu bagus. Ya. Manipulated variable itu variabelnya yang kita manipulasi. Yang kita manipulasi di sini adalah sinyal error. Jadi sinyal error adalah perbedaan dari nilai set point dengan nilai output yang kita inginkan. Nah, nilai perbedaan tersebut atau nilai error tersebut itu kita manipulasi atau kita rekayasa menggunakan pengontrol. Ya. Menggunakan pengontrol sehingga dari hasil rekayasa tersebut tujuannya adalah output itu sama dengan apa yang kita inginkan atau output sama dengan input. Ya, output itu sama dengan input dan mungkin tambahan-tambahan fitur lainnya adalah responnya cepat, tidak terjadi osilasi, lalu tidak terjadi apa namanya overshoot yang terlalu besar ya. Kemarin kita sudah belajar itu di order 2 dan lain-lain. Jadi itu apa namanya jadi kadang-kadang memang ada suatu sistem yang tidak dibutuhkan pengontrol. Misalkan kayak lampu di kelas ya, kita cetek lampunya, lampunya nyala dan kita juga nggak butuh apa namanya, nggak butuh tingkat terang dari lampu yang harus sekian candle atau sekian lux. Yang penting nyaman, ya, nyamannya seperti apa ya itu sudah disesuaikan dengan produsen lampunya. Jadi untuk kasus ini bisa jadi kita tidak terlalu membutuhkan suatu sistem yang canggih untuk mengontrolnya. Ya kayak lampu atau misalkan mungkin mesin cuci manual kita tekan lalu mesin cucinya berputar motornya, kita nggak perlu mengontrol kecepatan putaran motornya sesuai dengan RPM-nya, nggak masalah, yang penting bersih walaupun mungkin bersihnya juga standar. Tapi untuk beberapa kasus di industri, nilai output yang sesuai dengan nilai yang diinginkan itu sangat krusial. Kenapa? Karena ini terkait dengan pembuatan produk ya. Misalkan di industri petrokimia itu ketika kita mencampurkan zat-zat kimia atau mencampurkan polutan-polutan atau yang lain, polutan ya, atau zat-zat lain itu dibutuhkan nilai tekanan yang presisi, akurat, nilai suhu yang akurat dan tepat ya. Karena setelah tidak akurat sedikit saja itu akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak bagus dan tidak layak untuk diproduksi. Jadi memang untuk sistem kendali ini yang menggunakan pengendali PID contohnya memang lebih lazim digunakan di dunia industri yang membutuhkan output yang bagus, yang tepat sasaran sesuai dengan apa yang kita inginkan karena terkait dengan industri proses. Kalau di apa namanya di kelas pakai lampu biasa nggak butuh lampunya yang terangnya sekian lux itu nggak masalah, yang penting dosennya kelihatan, mahasiswanya kelihatan, bahkan ya kalau siang juga nggak butuh lampu. Ataupun misalkan apa namanya ya tadi mesin cuci harus kecepatan putaran berapa ya, yang penting bisa muter. Tapi untuk beberapa kasus di industri dia harus akurat. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Jadi ini adalah controller dalam diagram blok. Ini saya ulang lagi ya. Jadi kita bisa lihat yang dimanipulasi di sini adalah error signal. Ya, error signal di sini itu adalah perbedaan antara set point. Set point adalah RT atau nilai yang diinginkan. Sementara untuk kasus di sini itu adalah perbedaan antara set point dengan hasil pengukuran atau measurement devices ya. Jadi di sini ada measured variable, variabel yang diukur, bisa tekanan, suhu, flow, dan lain-lain ya. 3 hal yang sering diukur, tekanan, suhu, flow, ya. Atau juga level air, volume ya. Lalu perbedaannya di sini akan menjadi error signal. Nah, error signal ini yang akan dihubungkan dengan pengendali. Pengendali itu ada macam-macam ya. Kita sekarang belajar pengendali PID.
Tapi nanti ada pengendali fuzzy, ada model predictive controller, ada model reference adaptive controller, ada neural network predictive controller, ada neural network adaptive controller, macam-macam banget. Dan masing-masing pengendali itu ada metodenya beda-beda. Ya. Memang banyak sekali riset yang bisa digunakan di sini. Ya, nah keluaran dari pengendali ini yang salah satunya itu adalah PID, itu adalah dinamakan controller output signal atau UT ya. Ini sudah apa namanya sudah lazim digunakan kalau set point atau input itu R, T itu adalah dalam domain waktu, output itu adalah C ya, dalam domain waktu T, error itu E dalam domain waktu T dan keluaran dari pengendali sinyal controller itu U. Ya. Sinyal controller itu yang masuk ke aktuator ya dan aktuator itu yang terhubung dengan plant atau prosesnya. Di dalam proses ini bisa jadi ada gangguan ya, bisa jadi ada gangguan, ada juga apa namanya untuk aktuatornya dia juga butuh bahan bakar dalam kasus ini. Ya. Lalu keluaran dari manufaktur proses tadi itu yang diukur menggunakan sensor. Ya, sensornya bisa macam-macam. Ya, sensornya itu bisa macam-macam, artinya apa? Artinya bahwa sensor yang macam-macam itu apa namanya bisa digunakan untuk aplikasi yang bermacam-macam. Oke, nah kita balik lagi ke definisi controller. Ya. Jadi controller itu adalah otak dari sistem ya, dan dia menerima error itu sebagai input. Ya, jadi kita bisa lihat error signal itu input, jadi jangan langsung beranggapan yang namanya error itu pasti jelek. Error itu normal dalam kasus ini. Kenapa? Karena error itu adalah perbedaan antara set point dengan hasil pengukuran. Ya, antara set point dengan hasil pengukuran sehingga apa? Sehingga yang bisa kita lakukan di sini adalah meminimalkan besar errornya. Ya, mungkin lama-lama hilang atau tetap ada namanya error steady state, tetapi selama dia masih dalam batas toleransi yang kita inginkan itu tidak jadi masalah. Ya, dan dia lalu akan menghasilkan sinyal control. Ya. Dia menghasilkan sinyal control ya dan atau sinyal pengendali UT dan itu akan si UT atau si sinyal control tadi itu yang menyebabkan controlled variable atau CT itu jadi sama dengan set point atau RT-nya. Bagaimana kalau nggak sama-sama? Kalau misalkan ternyata setelah pakai controller ini outputnya masih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kita ganti tuningnya. Contohnya di dalam kasus ini PID, kita udah pakai PID, outputnya belum sesuai, ya kita ganti nilai konstanta KP-nya, KI-nya, KD-nya. Ya. Tapi setelah dicoba-coba dianalisis pakai matematika segala macam masih nggak sesuai, ya mungkin kita membutuhkan pengendali lain. Atau ternyata setelah dianalisis dengan pengendali lain, dianalisis pakai matematika, sistem ini memang udah terlalu berantakan, ya sistemnya mungkin ada kesalahan perancangan sehingga dikontrol pakai apapun tidak akan membuat hasilnya bagus. Ya, itu nanti yang akan kita analisis menggunakan analisis kestabilan. Ya. Oke, lalu kita lanjut lagi setelah definisi controller ini, kita lihat ke respon sistemnya. Ya, kita lihat ke respon sistem. Nah, ini yang nanti akan dipelajari lebih lanjut pada materi selanjutnya, yaitu yang terkait dengan kestabilan, lalu yang terkait dengan respon transient. Ya, jadi ada respon tunak, respon pada saat stabil, dan ada respon transient, yaitu respon pada saat nilainya berubah menuju nilai yang diinginkan atau nilai output yang diinginkan. Dan itu sangat tergantung dari karakteristik sistem ya dalam persamaan matematika atau dalam persamaan fungsi transfernya. Dan untuk analisa respon sistem yang lain itu adalah error steady state, yaitu error yang terjadi. Jadi beda ya antara error steady state dengan error yang tadi ini. Ini error signal dengan error steady state. Kalau error steady state itu adalah error yang terjadi saat keadaan sudah stabil. Misalkan yang diinginkan suhunya 28 ya,
awalnya kan diinginkan misalkan suhunya 28, lalu awalnya suhunya 35, ya. Awalnya errornya adalah 7 derajat Celcius dari 28 ke 35. Lalu pakai pengendali, lalu berkurang sampai 29, lalu dia stabil di angka 29. Artinya error steady state-nya adalah 1 derajat Celcius, yaitu nilai set point 28 dengan nilai suhu yang terukur 29 derajat Celcius. Sementara yang 7 tadi itu adalah error, dia masih dalam masa transient, masih dalam perubahan untuk menuju nilai yang diinginkan. Ya. Jadi itu adalah perbedaan antara error steady state dengan error biasa ya, atau RT ya. Nah, kita balik lagi untuk respon yang diinginkan atau set point dalam kasus ini misalnya pada unit step ya. Jadi jangan kaget kalau sering menggunakan unit step karena memang yang paling sering dipakai itu adalah input step. Ya, jadi memang segala sesuatu tergantung spesifikasi. Ya, sistem yang bagus tergantung spesifikasi dan kegunaan. Sama kayak HP yang bagus kayak gimana, ada yang mentingin kameranya, ada yang mentingin prosesornya, ada yang mentingin layarnya, ada yang mentingin yang penting frekuensinya karena buat game ya, refresh rate-nya. Ada juga yang mentingin modelnya, ada yang mentingin handalannya, bisa nyemplung segala macam dan lain-lain. Ini sama seperti sistem yang kita rancang ya. Pentingnya di mana? Ya. Ada yang pengen dia cepat responnya, walaupun error steady state-nya besar nggak masalah, yang penting cepat. Ada juga yang nggak apa-apa lambat, sedikit lambat, tetapi yang penting dia sesuai dengan settingan. Ada juga yang penting cepat, tapi ada juga yang penting cepat dan nggak masalah dengan maksimum overshoot yang besar. Ya, dan lain-lain. Jadi ada karakteristiknya, tetapi memang secara umum karakteristik respon yang kita inginkan adalah overshoot-nya sekecil mungkin. Overshoot itu adalah ya sama seperti kita melakukan pemanasan pada sistem, kita ingin suhunya 50 ya, lalu pada suatu saat dia akan melewati suhu 50, walaupun nanti akan balik lagi ke 50. Nah, maksimum melewatin suhu 50-nya itu berapa? Kalau misalkan sampai 55, berarti overshoot-nya adalah 10%, yaitu 55 dikurangi 50 per 50 kali 100%. Selain karakteristik tadi, yang diinginkan adalah besar error steady state itu adalah 0 atau tidak ada error steady state. Ya. Nah, oke. Nah, kita sekarang mulai masuk ke jenis controller. Ya. Yang pertama adalah pengendali proporsional. Pengendali proporsional itu persamaan matematikanya. UT itu adalah output pengontrol. Itu sama dengan KP. KP itu adalah konstanta proporsional dikalikan nilai sinyal error ET. Mungkin kita agak bingung, kok udah error dikaliin lagi, bukannya makin besar ya errornya. Tapi memang itu karakteristik dari PID ya. Kita mengalihkan besar error bukan untuk memperbesar error, tetapi untuk mempercepat respon. Karena apa? Karena nanti kita akan umpan balikan lagi. Nah, KP itu adalah konstanta proporsional ya, yang di dalam Laplace itu besarnya adalah US per ES. Ya. Jadi kalau misalkan dalam domain Laplace itu kita tinggal masukkan nilai KP-nya karena KP-nya nggak mengandung S. Nah, ini adalah diagram blok untuk pengendali proporsional atau kendali proporsional. Ya, dan itu juga dinamakan sebagai gain atau penguatan. Kalau di dalam rangkaian elektronika, pengendali proporsional itu cuma penguat inverting atau non-inverting biasa. Ya. Penguat non-inverting atau inverting biasa, di mana faktor penguatannya itu adalah faktor perbandingan antara resistansi feedback dengan resistansi input biasanya. Atau 1 tambah R2 per R1 kalau dia non-inverting ya. Jadi tergantung apakah kita menggunakan inverting amplifier atau menggunakan non-inverting amplifier. Tapi secara prinsip mudah ya, kalau kita menggunakan pengendali analog. Tetapi kalau di program seperti apa? Kalau di program malah simple juga karena intinya ya kita tinggal mengalihkan program kita dengan suatu nilai besaran KP yang bisa kita ubah-ubah misalkan dari potensio di luar. Misalkan kita hubungkan programnya kita buat programnya di microcontroller ya kita tinggal hubungkan penguatannya dengan misalkan
potentiometer yang terhubung ke masing-masing pin microcontroller. Ya, dan untuk controller proporsional ini dia bisa menambah atau mengurangi kestabilan, jadi efeknya bisa bikin tambah stabil atau bikin malah nggak stabil. Ya, itu memang tergantung dari sistemnya. Terus dia juga bisa memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan settling time. Jadi untuk controller proporsional itu kalau diperbesar itu nilai rise time sama nilai settling time-nya itu makin cepat, makin singkat. Ya, jadi ingat ya, rise time sama settling time itu makin bagus bukan makin besar tapi makin kecil, artinya makin cepat responnya. Kalau gitu kenapa nggak kita buat proporsional sebesar-besarnya aja? Karena ada dampak negatifnya, yaitu dia bisa mengurangi kestabilan kalau dibuat semakin besar. Nah, jadi kita memang mencari nilai optimal, responnya cepat tapi masih stabil. Ya, dan si kontrol proporsional itu mengurangi error steady state, tetapi dia tidak mampu menghilangkan error steady state. Ya, tidak mampu menghilangkan sama sekali secara matematis, tapi dia bisa mengurangi. Ya. Nah, si controller proporsional ini dia memberi pengaruh langsung atau sebanding pada error. Jadi semakin besar error, semakin besar sinyal di kendali yang dihasilkan controller. Ya. Dan kita bisa lihat grafiknya. Ini contohnya ya. Kita lihat kalau lihat di buku Ogata itu plan stabil jika K-nya atau konstanta proporsionalnya itu di antara 0 sampai 14/9 atau 1/5/9 atau 1,55. Ya, 1,55. Ya, kita bisa lihat di sini ya, untuk K-nya 1,2 dia stabil walaupun ada osilasi di sini. Ya, dia stabil ada osilasi, tapi dia lama-lama mengecil osilasinya, lalu dia menuju nilai set point dan di sini masih ada error steady state walaupun kecil, ya, walaupun nggak kelihatan juga. Tetapi ketika kita perbesar nilai K-nya menjadi 1,6, di mana 1,6 ini sudah di atas 1,55, maka sistemnya tidak stabil ya. Dia makin lama makin membesar seperti ini. Artinya nilainya itu tidak teratur, tidak berubah dengan tidak konvergen ya. Tidak konvergen dalam artian itu dia semakin lama semakin membesar atau menuju nilai yang divergent. Ini kita bisa lihat. Jadi kita memang butuh nilai yang membuat nilainya stabil, tetapi juga responnya cepat. Kalau K-nya dibikin 0, dia pasti responnya lambat sekali. Jadi memang dibutuhkan nilai yang optimal. Yang optimal itu kita yang tahu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita contoh yang ini kita tidak menggunakan controller proporsional, kita lihat responnya lambat. Ya, responnya lambat. Sementara dengan kontrol proporsional itu responnya lebih cepat. Dan di sini responnya sangat bagus ya. Kenapa? Karena nggak ada overshoot. Kalau ini dia masih ada overshoot, masih ada osilasi, tapi menuju stabil. Jadi osilasi itu bukan berarti nggak stabil ya. Nggak stabil itu kalau nilainya nggak konvergen atau menuju nilai yang sangat tidak yang berubah-ubah. Sementara kalau stabil itu maksudnya dia makin lama makin konvergen atau menuju nilai tertentu. Bagus kalau misalkan menuju nilai yang diinginkan oleh set point. Nah, ini kita lihat dengan controller responnya lebih cepat, tetapi memang di sini tidak didefinisikan atau tidak dinyatakan nilai controllernya itu berapa. Tapi secara umum memang dia akan mempercepat. Tapi hati-hati pada saat dia diperbesar lagi, bisa jadi akan muncul osilasi, dan diperbesar lagi bukan hanya osilasi, tapi muncul ketidakstabilan. Dan osilasi dia juga akan muncul ketidakstabilan dan itu adalah suatu hal yang fatal. Kalau sistem nggak stabil ya percuma aja. Sistem itu menggunakan pengendali. Ya. Karena sistem bagus itu dia harus stabil. Kalau misalkan udah nggak stabil, udah kayak nggak ada gunanya itu dikendalikan. Ya, kenapa? Karena dengan adanya sistem yang tidak stabil itu, ya,
Dengan adanya sistem yang tidak stabil itu artinya apa? Artinya dia tidak akan mencapai nilai yang kita inginkan. Temperaturnya berubah-ubah terus, tidak menuju nilai tertentu, dan nilainya juga tidak menghasilkan apa yang kita sukai. Oke, nah ini controller proporsional ya. Jadi kita bisa lihat untuk aplikasinya dia hanya menggunakan inverting atau non-inverting amplifier. Yang kedua adalah controller integral. Controller integral itu persamaan matematikanya adalah KI, integral error. Ya. Ini lebih membingungkan lagi, error diintegralkan. Ya, error diintegralkan itu artinya ya kita mengalihkan luasan error tadi antara rentang waktu 0 sampai rentang waktu T. Ya, dan kita sama-sama tahu bahwa bentuk integral di dalam domain Laplace itu tinggal dibagi S. Itulah salah satu alasan kenapa kita menggunakan domain Laplace. Karena apa? Karena bentuk pengintegralannya itu simpel sekali. Kita tinggal bagi dengan S. Ya. Kita tinggal bagi dengan S. Kalau kita menggunakan UT dalam domain waktu, ya kita nggak akan bisa membayangkan sistem integral dikalikan integral yang lain. Tapi dengan menggunakan domain Laplace, ini ya udah KI per S, kita tinggal kalikan dengan sistem yang dalam domain S saja. Itu sangat simpel dalam persamaan aljabarnya. Nah, ini adalah diagram bloknya, tetapi mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah tidak pernah ada controller integral yang bekerja sendiri tanpa proporsional. Jadi proporsional itu wajib ada, ya. Integral itu opsional. Jadi nggak mungkin controller integral saja, atau lagi integral campur derivatif nanti. Jadi ingat, untuk controller integral dia harus bergabung dengan controller proporsional. Ya. Dan di sini itu adalah fungsi controller atau pengendali integral. Yang pertama itu pengaruh pada sistem, dia menghilangkan error steady state. Jadi bedanya dengan proporsional, kalau proporsional itu dia bisa mengurangi, tapi nggak bisa menghilangkan error steady state. Error steady state tadi perbedaan nilai pada saat stabil dengan nilai yang diinginkan, ya. Kuncinya stabil. Kalau integral, dia bisa menghilangkan, tetapi dia akan memperlambat respon jika dibandingkan dengan proporsional. Ya. Dan dia jelas sangat mungkin menimbulkan ketidakstabilan, karena nanti dia akan menambah pole sistem dan menambah order sistem. Ya, itu adalah pengendali integral. Kemampuannya jelas untuk menghilangkan error steady state, tapi kelemahannya dia bisa membuat sistem jadi nggak stabil. Nah, di sini untuk pengendali integral, perubahan sinyal control itu sebanding, ya, perubahan sinyal control itu sebanding dengan perubahan error. Ya, perubahan sinyal control sebanding dengan perubahan error. Jadi semakin besar error, itu semakin cepat sinyal control bertambah atau berubah. Semakin besar error, semakin cepat sinyal control bertambah atau berubah. Nah, untuk grafik kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah respon sistem tanpa controller. Ya, kita bisa lihat ini set point-nya dan ini output-nya. Error steady state-nya itu besar sekali. Nah, dengan controller P, KP-nya 2 di sini. Dengan controller PI, KP2, KI1 ini, dan ini dengan kontrol IKI sama dengan 1. Kita bisa lihat bahwa kontrol PI ini dia menghasilkan nilai yang sesuai dengan set point pada akhirnya di sini ya. Sementara kalau P saja, mungkin kita tambahin dia akan membesar. Nah, dengan I saja, walaupun saya bilang tadi itu nggak umum dan nggak mungkin digunakan, tapi kita coba di sini, ya nilainya ada osilasi, ada overshoot. Ya. Ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari kasus ini ya. Contoh perhitungan dari kasus, ya, kita bisa lihat untuk aplikasi integral di sini. Ya, untuk aplikasi integral di sini,
Ya, untuk fungsi transfernya, ya, untuk fungsi transfernya kita bisa gunakan ini. Ya, kita bisa gunakan. Jadi untuk fungsi GP sama dengan 1/2 S tambah 1, itu kita bisa lihat untuk fungsi transfer dari integralnya adalah I. Ya. Fungsi transfer dari integralnya itu adalah I, dan kita bisa gunakan untuk open loop-nya. Ya. Untuk open loop-nya itu adalah 1/2S kuadrat tambah S. Ya, kenapa? Karena kita menggunakan apa namanya? Menggunakan ini, menggunakan pengotor integral. Jadi 1/S tadi dikalikan 1/2S tambah 1. Ya, 1/S itu dikalikan 1/2S tambah 1, sehingga hasilnya adalah 1/2S kuadrat tambah S. Nah, untuk fungsi transfer error-nya, kemarin kita udah belajar untuk closed loop itu adalah 1/1 tambah GSHS. Ya, ini. Ya, itu adalah transfer fungsi error-nya. Untuk closed loop, ya, ini closed loop ya. Nah, itu artinya apa? Artinya S per RS sama dengan ya, 1/1 tambah GSHS. Ya, kemarin kita udah belajar untuk penyederhanaan blok diagram. Ya, berarti 1/1 tambah GS itu adalah 1/2S kuadrat tambah S dikali 1. Atas bawah dikalikan 2S kuadrat tambah S. Ya. Jadi yang di atas itu 1 dikalikan 2S kuadrat tambah S, hasilnya adalah 2S kuadrat tambah S. Yang di bawah adalah 1 ditambah 1/2S kuadrat tambah S dikalikan 2S kuadrat tambah S, hasilnya adalah 2S kuadrat tambah S tambah 1. Nah, untuk perhitungan error steady state, ini nanti akan diajari ya, itu adalah limit S menuju 0, S dikalikan ES. Ya. Dan ES-nya ya, itu adalah ES per RS dikalikan RS, yaitu 2S kuadrat ditambah S per 2S kuadrat tambah S tambah 1 dikalikan 1 per S. Sehingga itu kita bisa lihat, kita tinggal masukkan saja nilai error steady state-nya, yaitu limit S menuju 0, ya, limit S menuju 0, S dikalikan 2S kuadrat tambah S per 2S kuadrat tambah S tambah 1. Nah, ini apa namanya? Ini adalah nilainya, kalau kita masukkan, kita tinggal masukin aja. Ya. Ini dicoret, ya. Ini kan S kali S, ya. Ini S-nya dicoret. Ya. Kita masukkan 0, berarti 2S kuadrat, 0 tambah 0, per 0 tambah 0 tambah 1. Jadi 0 per 1, hasilnya 0. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk penggunaan controller I, dia terbukti menghilangkan error steady state. Itu adalah suatu hal yang sangat bagus, ya. Hal yang sangat bagus. Nah, oke. Nah, itu untuk controller integral. Nah, yang terakhir itu adalah controller derivatif. Ya, jadi tadi kita sudah belajar proporsional, ya, yang mempercepat respon tetapi tidak menghilangkan error steady state. Lalu integral yang menghilangkan error steady state tetapi dia akan membuat sistemnya nggak stabil. Dan yang ketiga adalah derivatif. Ya. Sama dengan controller proporsional tadi, derivatif itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dia biasanya bergabung dengan proporsional. Dan dia nggak mungkin bergabung dengan integral saja tanpa proporsional. Jadi memang PID itu kemungkinannya kalau nggak P, PI, PI atau PI, PD, atau PID. Ya, nggak mungkin ID, nggak mungkin I, nggak mungkin D. Ya. Karena apa? Karena memang sudah suratan dari sana. Ya, lalu kita akan lihat, ya, kita akan lihat untuk apa namanya, untuk pengaruh pada sistemnya. Yang pertama, dia akan memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi dan dia bisa memperbesar pemberian nilai KP.
Ya, membesar memberikan nilai KP. Lalu yang kedua adalah memberikan efek rendaman ya pada sistem tadi yang sudah dibilang, lalu memperbaiki respon transien. Jadi dia bisa memberikan aksi saat ada perubahan error, ya. Dan yang ketiga, D itu hanya berubah saat ada perubahan error. Jadi kalau misalkan dia stabil-stabil aja ya, si D itu nggak bekerja karena dia nggak butuh bukan nggak butuh ya, nggak bekerja kalau errornya stabil. Jadi dia nggak boleh dipakai sendiri. Nah, besarnya sinyal kontrol atau sinyal kendali itu sebanding dengan perubahan error atau delta E. Jadi semakin cepat error berubah, semakin besar aksi kontrol yang ditimbulkan. Ini cocok untuk sistem yang memiliki tingkat osilasi yang tinggi. Osilasi itu penyebabnya adalah perubahan error yang terlalu cepat, dan itu bisa di-counter dengan pengendali derivatif ya, pengendali derivatif. Nah, itu semua bisa dilihat di sini ya, sistem ini. Ya, jadi contohnya adalah sistem 1/S² dengan menggunakan pengendali P, dia berosilasi. Tentu saja osilasi ini tidak kita inginkan. Nah, pada saat kita menggunakan pengendali PD dengan nilai KP sama dengan 1 dan KD-nya itu sama dengan 3, kita bisa lihat osilasinya itu langsung hilang. Ya, jadi yang tadinya berosilasi terus-menerus, itu dia lama-lama langsung hilang. Ya, langsung hilang. Dan ini bagus. Nah, ini contoh untuk perhitungan kasus tadi ya, dengan controller P, di mana KP-nya itu sama dengan 1. Untuk fungsi transfer open loop-nya itu adalah 1/S², dan fungsi transfer closed loop-nya itu adalah 1/S² per 1 tambah 1/S², atas bawah dikalikan S², jadi tinggal 1/S² tambah 1. Ini adalah yang closed loop. Nah, ini adalah persamaan karakteristik, yaitu S² tambah 1 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya itu akan menyebabkan akarnya berada di sumbu imajiner ya. S² tambah 1 sama dengan 0, itu persamaan karakteristik. Berarti S² sama dengan min 1, S itu adalah plus minus akar I. Ya. Jadi itu berosilasi terus-menerus karena persamaannya imajiner. Ya. Sementara saat kita menggunakan pengontrol PD, ya, GS-nya itu adalah S tambah 1 per S². Ya. S tambah 1 per S², dan CS per RS-nya itu S tambah 1 per S²-nya per 1 tambah S tambah 1 per S². Atas bawah dikalikan S², hasilnya adalah S tambah 1 per S² tambah S tambah 1, sehingga persamaan karakteristiknya adalah ini, ya, S² tambah S tambah 1 sama dengan 0. Dan itu kalau misalkan kita cari akar-akar persamaannya pakai rumus ABC, ya, itu adalah real negatif, sehingga responnya itu saat hingga adalah bernilai 0. Nah, ini kombinasi beberapa controller yang dipakai. Itu adalah seperti saya bilang tadi, P, ya, P bisa dipakai di sini harusnya nambah P ya. Jadi selain P, PID, PID, itu tambah P, walaupun mungkin kayak nggak optimal aja kalau cuma ditambahin P ya. Jadi selain PI, PD, dan PID, kita biasanya pakai P juga. Ya. Ini adalah persamaan, ya, persamaan untuk controller PID seri dan paralel. Nah, keuntungan penggabungan pengendali PID adalah ya dia akan memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari pengendali, kelebihan-kelebihan pengendali dari PI dan D ya. Dia bisa memperbaiki respon transien, lalu dia bisa menghilangkan error steady state ya, dan memberikan efek rendaman. Jadi semuanya bisa digabung, kita bisa mengambil kelebihan masing-masing pengendali. Jadi dengan menggunakan pengendali PID, dia respon lebih cepat, error steady state lebih kecil atau hilang, dan rendamannya atau osilasinya juga lebih kecil.
pertanyaannya adalah kalau gitu kenapa nggak selalu menggunakan pengendali PID saja ya? Eh, eh, apa namanya? Kita lihat untuk apa namanya sistem ini eh, untuk sistem ini mungkin akan membingungkan kalau kita nanya, kenapa nggak PID terus gitu? Kenapa kadang-kadang ada PI, ada PD, ada P saja? Ya karena memang sesuatu yang nggak apa namanya yang nggak rusak nggak usah diperbaiki sih istilahnya. Artinya ketika kita menggunakan PD saja ternyata udah nggak ada error steady state, ya ngapain pakai I gitu? Karena apa? Karena penambahan I akan menambah resiko sistem jadi nggak stabil. Artinya memang walaupun PID secara teori paling bagus, tapi kadang-kadang kita nggak mesti menggunakan semua komponen I dan D, ya karena menggunakan yang standar aja udah bagus. Ya kadang-kadang tidak menggunakan kontrol udah bagus. Nah, maka yang kita nambahin PID itu menambah rumit dan menambah kemungkinan ketidakstabilan, menambah kemungkinan ketidakstabilan. Nah untuk controller PID serinya, ya baik untuk jadi di sini kita bisa menggunakan controller PID secara seri atau paralel. Ini maksudnya apa ini? PID seri dan paralel itu terkait dengan rangkaian elektronikanya. Rangkaian elektronikanya itu bisa digunakan secara seri dan paralel dan juga itu dihubungkan dengan rangkaian op-amp-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kalau seri seperti apa, kalau paralel seperti apa, tapi ini contohnya adalah untuk yang paralel ya, untuk yang paralel saja. Jadi ini kita lihat ya, untuk yang seri memang kelemahannya kalau satu putus, ya dia putus semuanya. Jadi memang lebih disarankan yang paralel. Dan memang kita sekarang cenderung menggunakan program atau menggunakan bahasa C atau pakai PLC atau pakai LabVIEW ya. Tapi paling tidak kita bisa membayangkan sebuah sistem analog yang menggunakan PID, itu nanti di lab ada, di mana rangkaian PID-nya adalah seperti ini. Ya, kita bisa lihat, ini adalah rangkaian apa? Kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya adalah rangkaian pengurang. Ya, ini adalah rangkaian subtractor. Ini maksudnya apa? Ini adalah rangkaian apa namanya nilai set point yang mau kita pakai. Ya. Ini adalah nilai set point yang kita pakai, ya kayak ini di sini yang kita ganti-ganti potensio. Ini ceritanya kan potensio. Kita mau pakai set point tegangan berapa? Tegangan berapa itu ekuivalen dengan nilai yang dikirimkan ke aktuator. Ya. Lalu ini adalah keluaran dari sensor. Keluaran dari sensor. Dan ini adalah rangkaian pengurang. Jadi nilai set point itu akan dikurangi dengan nilai dari sensor. Nah, baru masuk ke PID. Ini adalah PID. Ini adalah PID-nya, di mana untuk rangkaian proporsional ini kita lihat ini adalah rangkaian inverting biasa ya, rangkaian inverting biasa, dan ini adalah potensio. Jadi di sini sesudah masuk ke rangkaian pengurang ya, kita mengurangi nilai set point dengan keluaran dari sensor di sini. Dia masuk ke rangkaian proporsional. Ini adalah Kp-nya yang kita atur pakai potensio. Jadi nanti R2 per RI-nya akan berubah-ubah. Tapi ingat ini masih min karena ini adalah rangkaian inverting. Demikian juga dengan rangkaian integrator ya, ini adalah rangkaian integrator. Jadi ini adalah rangkaian integrator untuk mengintegralkan. Nah, ini kita juga ubah nilai RI-nya untuk mengubah parameter penguatan integralnya. Dan rangkaian diferensiator adalah seperti ini. Untuk rangkaian feedback-nya itu kita juga gunakan potensio. Dan ini nanti kita gunakan kapasitor di sini untuk mendapatkan faktor diferensiatornya atau faktor turunannya. Nah, masing-masing keluaran dari PID ini, rangkaian PID ini, rangkaian proporsional atau inverting biasa, rangkaian integrator atau rangkaian integral,
Dan rangkaian diferensiator atau diferensial itu masuk ke rangkaian penjumlah atau summer. Ya, rangkaian summer. Rangkaian summer ini akan menjumlahkan masing-masing sinyal keluaran dari PID ini. Ya, keluaran dari PID ini akan dijumlahkan masing-masing nilainya ekivalen dengan penguatannya. Lalu hasilnya ini adalah jumlahan dari PID tadi dengan masing-masing penguatannya. Ini rangkaian adder ya, ini adder harusnya udah pernah dapat. Dan ini sinyal yang akan masuk ke aktuator ya, keluaran dari sini akan masuk ke aktuator atau ada sinyal UT. Ya, jadi ini adalah sinyal RT ini sinyal CT, jadi ada sinyal UT. Ya, dan kita bisa lihat itu kalau dalam bentuk analog. Kalau dalam bentuk analog dan bukan dalam bentuk program. Kalau dalam bentuk program itu lebih simpel lagi. Ya. Oke. Nah, oke, nah, untuk tuningnya, jadi kita bisa lihat ya untuk tuning sebenarnya kita biasa menganalisis dengan matematika, tapi mungkin kita belum masuk ke perhitungan tuning matematikanya, jadi kita roughly saja ya. Jadi permasalahan terbesar dalam desain kendali PID adalah menentukan nilai KI KP KD-nya berapa. Karena kalau coba-coba manual itu lama. Kita nyoba KI-nya dinaikkan, lalu KP-nya dinaikkan, KD-nya diturunin, ya itu terlalu banyak kombinasinya. Karena terlalu banyak kombinasi, sehingga tentu saja akan menghasilkan output yang bisa jadi belum optimal saat kita gunakan kombinasi-kombinasi tadi. Misalkan KP-nya 100, KI-nya 1, KD-nya 20, kita coba lagi ganti KD-nya 21, ganti lagi KD-nya 22, ya kita kelamaan tuning atau kelamaan nyoba-nyoba nyari konstanta KI, KP, KD yang paling sesuai. Nah, untuk metode tuning itu bisa dilakukan berdasarkan model matematika ya, yang kita pelajari di apa namanya yang kita pelajari di kuliah ya. Atau mungkin kita juga bisa mendapatkan apa namanya bagaimana menggunakan model yang diketahui tadi dan kita langsung menggunakan empirical method atau eksperimen terhadap sistem. Ya, jadi yang pertama kita pakai analisis matematika dan itu bisa jadi rumit karena bisa jadi saat kita memodelkan ada begitu banyak yang disederhanakan. Disederhanakan dalam arti apa? Ada hal yang kita hilangkan dan itu berdampak signifikan pada respon. Jadi daripada menggunakan model matematika yang kita belum tahu pasti, ya kita bisa menggunakan model yang kita nggak ketahui, menggunakan bersama empiris dan kita menggunakan eksperimen terhadap sistem. Nah, ini yang lebih sering dipakai ya. Jadi kita pakai eksperimen saja, kita pakai percobaan saja, tanpa perlu mengetahui persamaan matematikanya. Nah, cara tuning yang paling populer yang pertama adalah Ziegler-Nichols. Ada metode osilasi dan kurva reaksi atau dinamakan metode 1 dan 2. Ya. Lalu ada metode tuning yang dilakukan dengan eksperimen ini tadi dan digunakan untuk mencapai maksimum offset 25% pada masukan step. Ya. Yang pertama adalah metode tuning Ziegler-Nichols 1, dia dilakukan berdasarkan eksperimen ya dengan memberikan input step pada sistem dan mengamati hasilnya. Jadi untuk sistem ini dia harus punya step respon berbentuk kurva S dan dia nggak punya integrator atau tidak mempunyai 1/S dan nggak punya pasangan pol kompleks dominan misalkan J dan min J. Nanti kita bahas tentang pol dan zero ya karena mungkin kalau dibahas sekarang agak panjang, jadi paling tidak kita bisa tahu dulu istilah-istilah di awal yang biasa digunakan. Oke. Lalu respon sistem untuk berosilasi. Ya ini adalah metode tuning Ziegler-Nichols ya, metode Ziegler-Nichols ini kita mencari nilai L dan T ya, nilai L dan T itu berdasarkan garis lingkung pada titik perubahan.
Tapi nanti kita akan bahas di sisi kendali diskrit atau di mata kuliah lain. Tapi paling tidak kita tahu apa yang dimaksud dengan tuning ini dan kenapa kita lebih memilih menggunakan metode tuning ini dibandingkan metode matematika biasa. Karena apa? Karena menggunakan metode tuning ini itu akan lebih simpel, tidak membutuhkan perhitungan yang rumit. Ya, prosedur praktisnya yang pertama adalah kita harus memberikan input step pada sistem. Ya. Kita kasih input step pada sistem, lalu setelah itu dapat kurva respon berbentuk S, lalu kita tentukan nilai L dan T tadi. Ya. Nilai L dan T tadi, misalkan L di sini dan T di sini. L di sini dan T di sini. Lalu masukkan ke file berikut untuk dapat nilai KP, TI, dan TD. Ingat, TI dan TD bukan KI dan KD. TI sama KI itu beda, tapi TD sama KD itu sama. Nah, kita tinggal masukkan nilai ini, lalu saja ini akan membuat perhitungannya jauh lebih simpel. Kita tinggal memasukkan nilai, misalkan kalau ketemu T-nya 5, L-nya 2, berarti P-nya 2,5, KP-nya 2,5. Kalau ketemu L-nya 2 tadi, berarti TI-nya 2 per 0,3 atau kira-kira sekitar 6, 6, ya. Jadi KI-nya mungkin 1 per 6. Nah, ini adalah metode tuning yang lain, ya, yang menggunakan Ziegler-Nichols juga, tapi menggunakan metode osilasi. Ya, metode ini digunakan untuk sistem yang mungkin punya step respon yang berosilasi terus-menerus dengan teratur, dan ini biasanya digunakan untuk sistem dengan integrator. Jadi kalau yang Ziegler-Nichols 1, itu untuk sistem yang nggak punya integrator, sementara untuk Ziegler-Nichols 2 itu adalah sistem yang menggunakan integrator. Dan ini dilakukan dengan eksperimen, jadi kita kasih pengendali P pada suatu sistem, di mana kita pasang plan-nya, lalu kita gambar bagaimana osilasinya. Lalu kita tambahkan nilai K-nya, itu terus-menerus, sampai sistemnya berosilasi. Dan itu dia hanya berosilasi pada nilai K tertentu. Pada nilai K tertentu dia berosilasi, jadi harus hati-hati jangan sampai kelewatan atau kekecilan nilai K-nya. Nah, nilai K saat berosilasi itu dinamakan penguatan kritis. Kalau dalam bentuk notasi itu adalah KCR. Dan periodenya, periode osilasi itu sama seperti mencari periode sinyal biasa. Kita cari saja waktu yang dibutuhkan dari satu puncak ke puncak lain atau dari satu lembah ke lembah yang lain. Ya, paling gampangnya. Itu dinamakan periode kritis, ya, kritis. Dan itu dinamakan penguatan kritis dengan dengan nilai penguatan sekian. Tetapi untuk periode kritis itu pasti satuannya dalam detik. Jadi yang satu satuannya penguatan berapa kali, dan untuk periode kritis itu berapa detik. Ya. Contohnya ini, ya kita hubungkan sistem ini dengan nilai dengan nilai yang umpan balik, seperti ini, lalu kita akan mendapatkan nilai output yang berosilasi. Output yang berosilasi ini kita hitung periodenya, yaitu jarak antara masing-masing puncak atau jarak antara masing-masing lembah atau jarak dari sini ke sini. Tapi paling gampang jarak antar puncak, karena puncak itu gampang kelihatan. Nah, kita hitung berapa detik, itu adalah periode kritisnya. Sementara KP-nya itu kita catat nilai yang membuat outputnya berosilasi seperti ini. Nah, itu adalah metode tuning Ziegler-Nichols 1 dan 2. Jadi seperti yang saya bilang, kita nggak perlu mencari persamaan matematikanya untuk mendapatkan nilai tuning yang sesuai. Bisa jadi kita nggak terlalu cari persamaan matematikanya karena sistemnya panjang, rumit, dan besar, ya, terutama sistem yang ada di pabrik. Tapi kita tinggal menggunakan misalkan output yang konstan dan kita lihat responnya pakai osiloskop, ya, kita bisa gunakan metode tuning Ziegler-Nichols dan untuk 1 dan 2. Dalam metode tuning eksperimen ini itu juga banyak yang mirip, namanya Cohen-Good, ada juga yang dinamakan metode Chin-Hedgeroth dan lain-lain.
Jadi banyak sekali metode tuning dan ini sifatnya memudahkan kita karena kita tidak perlu mencari persamaan matematika menggunakan fungsi transform. Ya, kita bisa lihat tadi sudah mendapatkan nilai KCR dan KCR atau penguatan kritis dan juga periode kritis. Ya. Kita bisa gunakan nilai tadi untuk mencari nilai KPTI dan TD, di mana KP itu adalah 0,5 kali KCR. Jadi misalkan KCR-nya 20, maka KP-nya adalah 0,5 kali 20 sama dengan 10. Ya, untuk TI itu adalah KI itu adalah 1 per TI atau 1 per tahingga. Sehingga di sini kita tinggal 1 per 1,2 kali periode kritis. Jadi kalau periode kritisnya 5, berarti 1 per 1,2 kali 5, itu dihitung sendiri. Dan 0,5 dikali 5 itu hitung sendiri ya. Jadi kita bisa dapatkan ini. Jadi itu ya, itu adalah materi terkait dengan pengendali PID, ya, terkait dengan pengendali PID, di mana kita belum masuk ke sistem dalam domain Laplace-nya. Saya cuma ingin menekankan masing-masing fungsi dan bagaimana konfigurasinya dan kenapa kita harus menggunakan pengendali PID untuk beberapa kasus sehingga nanti pada saat kita mau mau menggunakan persamaannya untuk analisis kestabilan kita langsung bisa mengetahui yang dimaksud dengan sistem yang menggunakan pengendali P itu bentuknya seperti apa, maksudnya apa, kenapa pakai P, saat pakai PI itu maksudnya apa, sistemnya apa, bentuknya apa, saat pakai PID itu maksudnya apa, bentuknya apa, sistemnya apa. Ini masih pengenalan ya, pengenalan PID. Nanti untuk selanjutnya kita akan lihat analisis kestabilannya, analisis responnya untuk masing-masing pengendali. Jadi nanti kita analisis kestabilannya itu murni dalam domain Laplace ya dengan masing-masing pengendali yang berbeda. Dan kita juga bisa menggunakan analisis root locus atau akar-akar kedudukan untuk analisis penggunaan pengendali ini. Ya. Jadi seperti itu ya, di mana kita ini masih pengenalan saja, dibaca-baca biar saat nanti masuk ke matematikanya, Anda nggak bingung kenapa ini isinya matematika semua atau S semua. Ya, ini dasarnya. Dan matematikanya dapat dari mana? Ya dari ini. Dari ini. Ini adalah persamaan matematika dari pengendali PID seri dan pengendali PID paralel. Dan itu adalah suatu kita bisa lihat ini sudah sangat sederhana. Ini sudah tidak ada lagi integral dan turunan, jadi tinggal dibagi S sama D kali S. Jadi secara umum sudah sangat simpel dibandingkan dalam domain waktu. Dan ini masing-masing fungsinya. Ya oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau pertanyaan langsung saja, ada tugas ya di LMS sehingga Anda bisa cari contoh-contoh kasus untuk sistem yang menggunakan PID dan sistem yang di industri yang butuh pengendali. Dan ini masih pengendali konvensional, bukan pengendali cerdas atau pengendali yang membutuhkan membutuhkan pola pikir seperti pola pikir manusia. Ya, silakan ada pertanyaan.